Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya kecerdasan sama keimanan itu kawan atau lawan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar satu gagasan yang menarik banget. Bahwa pikiran yang paling tajam sekalipun ternyata bisa jadi rapuh tanpa fondasi iman. Yuk kita lihat gimana dua kekuatan ini bisa kerja bareng atau malah sebaliknya. Omong kosong. Wow, dalam banget ya kata-katanya. Kutipan ini tuh langsung nonjok, langsung nanya ke kita. Emangnya kecerdasan aja cukup? Intinya gini, sehebat apapun analisis kita, secanggih apapun pemikiran kita, kalau nggak ada tauhid dan syariat sebagai kompas, itu semua bisa jadi nggak ada artinya. Nah, dari sinilah perjalanan kita dimulai. Oke, jadi alurnya gimana? Pertama, kita bakal lihat dulu masalahnya, yaitu intelek tanpa arah. Terus kita cari solusinya di fondasi tauhid dan syariat. Habis itu, kita definisikan ulang peran akal kita sebelum akhirnya kita buka kunci kemenangan ilahi dan 3 pilar praktis buat sukses. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama, intelek tanpa arah. Coba deh bayangin, ada kapal super canggih, teknologinya paling mutakhir, tapi nggak punya kemudi di tengah badai. Kira-kira gitu deh gambaran kecerdasan tanpa jangkar spiritual. Yuk kita lihat lebih dalam kayak gimana sih bentuk kekacauannya itu. Nah, lihat deh perbandingannya. Kontras banget kan? Di sisi kiri kita lihat intelek yang kayak tornado. Jago banget menganalisis, membongkar ini itu, tapi gagal membangun sesuatu yang kokoh. Ujung-ujungnya apa? Kesombongan. Di sisi lain, dengan tauhid sebagai kompas, ilmu itu jadi ibadah yang bikin akal kita jadi disiplin. Kebenaran bukan lagi sekedar bahan debat, tapi jadi amanah yang harus kita jaga. Kalau tadi masalahnya adalah intelek tanpa arah, terus apa dong solusinya? Nah, di sini kita dikenalkan sama dua pilar fundamental yang jadi jangkarnya, fondasi tauhid dan syariat. Jadi, tauhid itu apa sih sebenarnya dalam konteks ini? Gampangnya, anggap aja ini sistem operasi utama kita. Bukan cuma keyakinan pasif, tapi ini adalah poros kebenaran yang jadi pusat dari semua pemikiran kita. Tauhid inilah yang membersihkan niat, yang mastiin kita nyari ilmu bukan buat pamer, tapi buat tujuan yang jauh lebih besar. Inilah yang ngejawab pertanyaan paling dasar, kenapa kita melakukan semua ini? Nah, kalau tauhid tadi itu kompas yang nunjukin arah utara, syariat ini ibarat peta detailnya, rules of the game-nya. Ini adalah panduan praktis yang mengubah niat baik jadi tindakan nyata. Syariat inilah yang memastikan kecerdasan kita itu nggak cuma jadi koleksi ide di kepala, tapi benar-benar jadi sesuatu yang berguna dan konstruktif di dunia nyata. Oke, kompas sudah ada, peta juga udah ada. Sekarang kita ngomongin navigatornya, akal kita. Apa sih peran akal yang sebenarnya? Nah, disinilah kita ketemu sama satu konsep yang kuat banget, yaitu akal yang bersujud. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Akal kita ini posisinya kapten kapal atau navigator yang cuma baca peta. Dia yang nentuin mana yang benar dan salah, atau dia cuma alat buat memahami kebenaran yang lebih besar dari dirinya? Jawabannya mungkin bakal bikin kita mikir ulang nih. Dan ini dia jawabannya. Simple, lugas, dan to the point. Fungsi akal itu untuk memahami wahyu, bukan mengoreksinya. Ini pentingnya. Ini bukan berarti kita harus mematikan akal. Sama sekali bukan. Ini soal menempatkan akal pada posisi yang semestinya. Akal itu alat yang super canggih untuk menyelami samudra petunjuk ilahi, bukan untuk jadi hakim atas samudra itu sendiri. Kutipan ini nunjukin konsekuensinya kalau ilmu yang kita punya itu nggak bikin kita khusyuk atau tunduk hati kita, dan nggak mendorong kita buat berbuat atau beramal, maka ilmu itu cuma jadi beban. Beneran, bukan aset, tapi malah jadi liabilitas, jadi utang yang kelak harus kita pertanggungjawabkan. Oke, sekarang coba kita tarik gambarnya lebih luas lagi. Dari yang tadinya ngomongin level individu, kita pindah ke level kolektif. Gimana sih konsep ini bisa membawa kita ke apa yang disebut kemenangan ilahi? Apa rahasianya? Poin ini benar-benar game changer. Semua gelar yang kita kejar, semua metodologi riset yang rumit, semua analisis data yang canggih yang kita banggain, itu semua ternyata bukan sumber kemenangan. Kemenangan sejati, menurut gagasan ini, mutlak milik Allah. Ini benar-benar pergeseran paradigma total. Dari yang tadinya kita ngandelin kecerdasan kita, jadi ngandelin sumber dari segala kecerdasan itu sendiri. Pesan di balik kalimat ini tuh dalam banget. Sejarah peradaban-peradaban besar itu ternyata nggak dibangun oleh arogansi intelektual, tapi oleh kecerdasan yang rendah hati. Pesannya jelas, kecerdasan yang sombong mungkin bisa bangun menara yang tinggi, tapi pasti rapuh dan gampang runtuh. Justru akal yang bersujud inilah yang bisa membangun peradaban yang kokoh di atas fondasi yang kuat. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsepnya ya. Kedengarannya keren sih. Tapi gimana cara praktiknya?
Nah, bagian terakhir ini bakal ngasih kita resepnya, panduan praktisnya. 3 pilar keberhasilan yang diambil langsung dari Al-Quran. Ayat ini adalah cetak birunya, blueprint-nya. Coba perhatiin kata kuncinya. Bersabarlah, terus kuatkanlah kesabaranmu, dan terakhir, tetaplah bersiap siaga. Ini bukan 3 hal yang acak loh. Ini kayak anak tangga, sebuah proses bertahap yang membangun kekuatan dari level personal sampai kesiagaan kolektif. Yuk, kita bedah 3 level ini. Level 1, kesabaran. Ini latihan dasar kita sebagai individu. Level 2, al-musyabarah. Ini levelnya naik, jadi ketahanan. Kemampuan buat tetap sabar di bawah tekanan, kayak atlet maraton. Dan level tertinggi, al-murabatoh. Ini udah kesiagaan strategis, kayak penjaga di menara pengawas yang selalu waspada. Kalau ketiganya ini digabung, kita punya resep komplit untuk meraih keberhasilan. Dan kita akhiri pembahasan kita di sini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Setelah semua ini, di mana sih letak kekuatan sejati itu? Apa ada di tumpukan argumen di kepala kita, atau ada di dalam ketulusan iman di hati kita? Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu, tapi justru menyatukan keduanya. Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak.